Selamat memasuki bulan yang baru, selamat berpetualang bersama dengan Tuhan di bulan ini, dan selamat menikmati segala berkat anugerah kebaikan. Sudah mengucap syukur untuk bulan Mei, sudah mengucap kamsya sama Tuhan untuk sepanjang bulan Mei. Tuhan sudah begitu baik. Dan sudahkah saudara menyerahkan sepanjang bulan ini kepada Tuhan? Karena saya percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang tahu berterima kasih, dan orang-orang yang tahu bahwa Tuhan yang memegang kehidupannya adalah orang-orang yang akan melihat segala yang terbaik sepanjang bulan ini. Mari mulai dengan langkah yang benar, yaitu yang pertama mengucap syukur untuk bulan yang lalu dan mengucap berkat untuk bulan yang akan kita jalani. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk sepanjang bulan Mei, 31 hari Engkau sertai kami, 5 minggu Engkau sertai kami. Kami sadar kami bisa melewati bulan Mei bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Engkau kuat, Engkau luar biasa, Engkau setia dan tidak pernah berubah. Kami memulai bulan ini dengan langkah yang benar, dengan langkah yang tepat. Memulainya bersama dengan Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat. Urapi dia untuk boleh mengajar firman Allah di hari pertama di bulan Juni ini. Kami juga berdoa kiranya bulan Juni menjadi bulan berkat, bulan mukjizat, bulan jawaban doa, bulan di mana Tuhan mengembalikan yang terhilang di bulan-bulan yang lalu, yang dicuri dari iblis, bulan-bulan yang lalu dikembalikan bulan yang lipat kali ganda. Sepanjang minggu bulan ini kami dikejar-kejar oleh berkat. Sepanjang minggu bulan ini kami dibanjiri oleh anugerah. Sepanjang minggu bulan ini kami dikepung oleh kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya Engkau tetap Allah yang baik. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu. Pakailah hamba untuk boleh menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul yang sederhana, yaitu adalah worry. W-O-R-R-Y. Worry. Atau Indonesianya khawatir. Atau kekhawatiran. Saya percaya bahwa mungkin saudara sudah berpikir karena bulan Juni mungkin ada banyak tagihan. Ada banyak hal-hal yang perlu dibayar. Ada banyak hal yang mungkin saudara harus memperbarui kerja, memperbarui kontrak pekerjaan, memperbarui kontrak rumah, memperbarui atau bayar studi dan sebagainya. Tapi mari kita memulai dengan sebuah pengertian mengapa kita tidak boleh khawatir. Dan apa yang Alkitab katakan tentang kekhawatiran. Karena kekhawatiran adalah mengontrol hidup kita. Kekhawatiran membuat saudara dan saya tidak dapat menikmati hidup ini. Ketika kita khawatir mengenai ekonomi, dan ketika kita tidak dapat menguasai kekhawatiran kita, maka ketakutan kita tentang ekonomi tersebut akan mengontrol hidup kita. Mengambil mood kita, melemahkan kekuatan kita, bahkan membuat kita mempertanyakan Tuhan. Bukan hanya itu, bahkan kekhawatiran. Dikatakan saudara, kekhawatiran akan masa depan. Kekhawatiran akan anak kita. Kekhawatiran tentang banyak hal dalam hidup ini. Sebuah kutipan yang menarik mengatakan demikian. Ketika imanmu bertambah, maka kekhawatiranmu berkurang. Ketika imanmu bertambah, maka kekhawatiranmu berkurang. Karena saya percaya ketika orang khawatir, sesungguhnya imannya sedang berkurang. Tapi saya percaya ketika kita beriman, maka sesungguhnya kekhawatiran saudara akan berkurang. Ibarat sebuah termometer, ketika iman bertambah, maka kekhawatiran akan menurun. Tapi ketika kekhawatiran yang meningkat, otomatis iman saudara yang menurun. That's why mari tambahkan iman. Iman adalah aksi, bukan perkataan. That's why kita katakan we walk by faith, not by sight. Kita melangkah dengan iman kita. We walk by faith, not with we think, we see, or we feel. Tapi we walk by faith. Walk adalah sebuah arti action. Ketika saudara beriman, saudara sedang berkata Tuhan lebih besar dari masalah saudara. Tapi ketika saudara sedang tidak beriman, engkau sedang berkata bahwa Tuhan lebih kecil daripada masalah saudara. Ketika saudara sedang khawatir, dikuasai kekhawatiran, sesungguhnya engkau sedang berpikir bahwa Tuhan mungkin tidak akan menepati janjinya. Atau bahkan mungkin lebih dalam, saudara berpikir bahwa Tuhan adalah seorang penipu. Karena saudara khawatir. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa bagaimana, mengapa kekhawatiran tidak penting bagi orang percaya. Yang pertama, Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Yang pertama, kekhawatiran adalah unreasonable. Kekhawatiran adalah tidak beralasan. Kita khawatir, kekhawatiran ada sebuah tindakan yang tidak beralasan. Yesus mengatakan bahwa saudara dan saya, dia tidak mengatakan saudara dan saya semua akan baik-baik saja. Dia tidak mengatakan bahwa tidak akan ada badai dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi dia mengatakan bahwa saudara dan saya, ending dari kehidupan saudara, Tuhan akan memelihara saudara. Tuhan akan berperang bagi saudara. Bahkan Tuhan Alkitab mengatakan, bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan hidup ini lebih penting daripada tubuh itu sendiri. Kekhawatiran adalah sebuah tindakan tidak beralasan. Karena Tuhan memelihara saudara dan saya. Yang kedua, mengapa kita mengatakan kita tidak boleh khawatir? Matius 6 ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di udara. Burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih penting dari burung-burung itu? Yesus memberikan sebuah ilustrasi untuk kita disuruh melihat burung-burung di udara. Jadi Tuhan gak suruh kita lihat di gunung, di hutan. Tuhan gak suruh kita bilang gali tanah. Tapi Tuhan dengan sederhana, Tuhan bilang lihat ke atas. Lihat ke langit. Gambaran bicara mengenai look up to your God. Lihat sama Tuhan saudara. Tuhan mau bilang lihat tumbuhan, lihat binatang, lihat burung di udara. Saya gak pernah lihat sebuah burung terbang dan dia jatuh di depan saya, dan ketika saya tanya kalau bisa ngomong, kenapa jatuh? Belum makan bro seharian. Burung gak pernah kerja. Burung gak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah mengumpulkan bekal. Tapi Bapa di surga memberikan makanan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah menciptakan kekhawatiran. Iblis yang menciptakannya. Karena Tuhan mau saudara dan saya menaruh harapan kepada Tuhan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan manusia pada hari yang terakhir. Sebelum hari ke-7 dia beristirahat, di hari yang terakhir diciptakan manusia. Dia telah ciptakan segalanya. Setelah semuanya ready, baru manusia diciptakan. Tahukah saudara apa maksudnya? Maksudnya Tuhan mau bilang begini, sebelum kau diciptakan, everything you need, semua yang akan menjadi kebutuhanmu, semua sudah tersedia. Yang ketiga, mengapa Tuhan tidak menginginkan atau tidak mengizinkan saudara dan saya untuk khawatir? Karena kekhawatiran saudara tidak berguna sama sekali. Tidak dapat menolong saudara. Firman Allah mengatakan Matius 6 ayat ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Yang pertama, worry. Dikatakan mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena worry is unreasonable. Tidak beralasan. Yang kedua, karena worry is unnatural. Tidak sesuai dengan nature-nya Tuhan. Tidak sesuai dengan kita diciptakan oleh Tuhan. Yang ketiga, worry is unhelpful. Tidak berguna sama sekali. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja jalan pada hidupnya? Tuhan mau bilang kalau kekhawatiran bisa bikin nambah satu hasta jalan, silakan. Kalau kekhawatiran mau bikin, saya percaya kalau kekhawatiran bisa menghasilkan uang, ada banyak orang di muka bumi yang akan kaya mendadak. Tapi sayangnya kekhawatiran bukan menambah tapi mencuri. Kekhawatiran bukan memberi tapi mengambil. Kekhawatiran merampok setiap kita. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, worry is unnecessary. Karena kekhawatiran tidak diperlukan. Matius 6:30. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Dalam Filipi 4 ayat 19 versi NIV mengatakan demikian, God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan. Bukankah itu berarti tagihanmu, biaya-biaya saudara dan sebagainya? Saya akan menanti anak kedua. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu mengatakan bahwa bersiap-siap menghadapi
sebuah resesi. Mari menabung, mari menyimpan uang dan sebagainya. Secara manusia, common sense, logika, pola berpikir, pendidikan saya berpikir untuk melakukan A, B, C, D dan sebagainya untuk mensecure masa depan anak saya. Tapi tiba-tiba sebuah firman dengan lembut berkata, aku yang mengangkat kamu, aku yang menyediakan segala keperluanmu dari masa mudamu sampai saat ini. Aku juga yang akan memelihara anakmu. Dan hal tersebut diperkuat dengan perkataan istri saya. Yang berkata kalau Tuhan percayakan anak, Tuhan juga tidak lupa mempercayakan berkat. Mari bangkit. Jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah percaya. Masuk bulan yang by the way, bulan Juni adalah bulan favorit saya. Karena sepanjang hidup saya menemukan banyak bulan Juni, banyak hal-hal hebat Tuhan lakukan. Bukan berarti ini menjadi sebuah bulan yang saya percaya semua hari, semua bulan adalah hari yang baik dan diciptakan oleh Allah. Tapi saya selalu excited karena salah satu halnya ya, ini adalah bulan saya dilahirkan oleh Tuhan ke muka bumi ini. Worry, mengapa Tuhan tidak mau kita khawatir? Yang pertama, karena worry is unreasonable. Karena worry is unnatural. Worry is unhelpful. And worry is unnecessary. Bagikan kabar baik ini. Taruh di grup WA saudara. Ambil HP-mu. Tulis ke WA saudara, komunitas, teman, kantor. Saudara tahu yang sedang khawatir, sedang takut. Dan bilang sama dia, hey, aku punya firman. Gue diberkati. Dan I'm sure kau juga pasti diberkati. Dan saya berdoa, kalau saudara tidak keberatan, tulis kolom komentar di bawah. Apa saja yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup saudara. Biar orang yang membacanya dikuatkan. Mari kita saling menguatkan, saling meneguhkan. Dan let the name of the Lord dipermuliakan melalui kesaksian kita. Karena yang punya surga, crazy in love with you. With you. Listen up, dia cinta sama kamu. Dia sayang sama kamu. Kalau saya cinta sama istri saya, I will do everything. I will do anything I can. Anything I can do dengan segala kekuatan saya untuk mencukupi keperluannya. Tuhan lebih berkuasa dari manusia. Dia akan memenuhi segala keperluan. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, berkatnya berlimpah. El Shaddai. Mari sama-sama. Tak usah aku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang,
Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah aku susah. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Roh Kudus hiburku. Kau yang sedang cemas hari ini, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Sambil angkat tanganmu bilang El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Sambil angkat tanganmu, berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Sambil angkat tanganmu, berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Ada berkat besar menanti saudara dan saya di awal bulan ini, sepanjang bulan Juni ini. Dia Tuhan yang memberkati saudara dan saya. Selamat berjuang, selamat berpetualang. Jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah percaya. God bless you.